Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Ada pepatah mengatakan, tidak ada kesempatan kedua buat bikin kesan pertama, dan seringkali kesan pertama terbentuk dari kata-kata. Perkenalkan, nama saya Kira Karenza. Saya berasal dari kelompok 4 Artemis. Jabatan yang saya inginkan adalah Sepit 6 Kewirausahaan. Saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa-siswi sesuai kemampuan yang dimiliki, serta menumbuhkan rasa keinginan dalam kewirausahaan. Misi saya yang pertama adalah memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi. Yang kedua, mendorong siswa-siswi untuk menggali potensi sesuai bakat yang dimiliki. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas siswa-siswi dengan mengadakan aktivitas yang berhubungan dengan kewirausahaan. Di sini saya memiliki 2 ide proker saya. Ide proker saya yang pertama adalah mengadakan bazar untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi dengan bertemakan makanan tradisional. Jadi, bazar ini tuh dibuat dalam perangkatan. Jadi tiap angkatan itu bebas memilih makanan tradisional apapun, lalu bisa dihias sedemikian rupa sesuai kreativitas yang dimiliki. Lalu, ide proker saya yang kedua adalah mengadakan perlombaan membuat kerajinan dari bahan bekas. Kebetulan kan kita sangat memiliki banyak barang bekas. Jadi bagi siswa yang mengikuti lomba tersebut bisa memanfaatkan barang bekas tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan mengadakan lomba tersebut. Karena barang tersebut akan menjadi bermanfaat bagi semua orang. Oke, tema yang saya pilih untuk analisis sistematis bazar saya adalah bulan bahasa. Bulan bahasa sama seperti Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober. Dan kebetulan sekarang juga lagi bulan Oktober. Oke, menu yang akan saya jual adalah makanan dan minuman. Makanan yang saya jual adalah pempek. Pempek berasal dari Palembang dengan ikan dan di dalamnya berisi telur, serta memiliki kuah yang bernama cuko. Dan minumannya saya akan menjual es susu semangka. Es susu semangka ini saya terinspirasi dari Sumpah Pemuda karena semangka itu merah dan susu itu putih, jadi merah putih. Analisis saya untuk bahan dan alat untuk membuat pempek. Bahan yang diperlukan untuk membuat pempek, yang pertama tepung terigu, yang kedua bawang putih bubuk atau bawang putih yang sudah dihaluskan, yang ketiga raiko atau micin, yang keempat gula pasir, yang kelima kaldu jamur, yang keenam garam, yang ketujuh air, yang kedelapan setengah sendok sayur minyak goreng, yang ke-9 telur, yang ke-10 tepung tapioka. Alat yang digunakan untuk membuat pempek, yang pertama wajan, yang kedua spatula untuk mengaduk, yang ketiga wadah besar, yang keempat panci. Es susu semangka. Bahan-bahan yang diperlukan ada semangka, yang kedua nata de coco, yang ketiga susu evaporasi, yang keempat sirup koko pandan, yang kelima es batu. Alat yang digunakan untuk membuat es susu semangka, yang pertama wadah, yang kedua centong untuk mengaduk, yang ketiga botol plastik untuk kemasan saat dijual. Modal adalah uang yang kita pakai untuk membeli bahan-bahan yang akan kita buat ini. Contoh seperti pempek tadi, bahan yang akan kita beli adalah tepung terigu 15.000, bubuk bawang putih 10.000, raiko 1.000, gula pasir, kaldu jamur 7.000, garam 2.000, air, minyak goreng, telur 3 butir. Nah, kalau di warung saya itu 1 butir telur kalau misal beli terpisah itu 2.000. Jadi kalau beli 3 6.000. Lalu tepung tapioka itu 8.000. Dan
hasil total pengeluarannya itu adalah 49.000. Untuk membuat es susu semangka, yaitu semangka dengan harga 26.000, nata de coco dengan harga 13.000, susu evaporasi dengan harga 20.000, sirup koko pandan itu 17.000, dan es batu. Es batu kita bisa buat sendiri di rumah. Pengeluarannya ada 76.000. Nah, kalau hasil analisis saya, kita mendapatkan keuntungan dari hasil jualan tersebut dengan yang sudah kita buat. Contohnya seperti pempek. Pempek tadi itu kurang lebih kita akan menjadi 7-8 bungkus, lalu kita jualkan kurang lebih 10.000, itu kita akan mendapatkan untung. Dan keuntungan itu tuh akan kita gunakan sebagai upah hasil usaha kita dalam membuat makanan tersebut. Lalu kita akan membuat es susu semangka. Nah, es susu semangka itu kita bisa menjadi kurang lebih 12 botol ataupun lebih. 12 botol kita bisa jual dengan harga 7.000. Nah, dengan harga 7.000 tersebut, dengan 12 botol kita akan mendapatkan keuntungan untuk kita dalam bekerja itu, dan kita dapat menghasilkan dari barang tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.